Selamat malam Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita hari ini bisa berkumpul bersama dalam persekutuan doa online malam hari ini. Bersyukur karena anugerah Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk memanjatkan doa-doa. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 1,5 tahun ini seringkali membuat hati kita susah. Di awal-awal pandemi, mungkin kita masih bisa tersenyum dan kita masih optimis kita bisa melewatinya. Dan ketika pandemi ini sudah berlangsung 1 tahun, mungkin ada sedikit keraguan dalam hati kita bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Dan ketika pandemi ini sudah berlangsung 1,5 tahun, mulai mendekati lingkungan terdekat kita, mungkin ada teman, saudara, ataupun keluarga terdekat kita. Mungkin hati kecil kita mulai terusik, kita takut, dan kita mulai mempertanyakan, di manakah keberadaan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tetaplah percaya Tuhan memegang kendali atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Dia berkuasa atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti percaya kepadanya. Mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi saat ini, tapi percayalah, kita boleh mengandalkan Tuhan yang tidak pernah ingkar janjinya. Dia adalah Allah yang mengerti setiap pergumulan yang sedang kita alami. Dia adalah sosok yang mengerti setiap tangisan kita. Dia adalah sosok yang mengerti setiap persoalan yang kita alami. Satu hal yang Tuhan minta kepada kita, agar kita tetap setia dan percaya kepadanya. Mari kita angkat pujian bersama, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, Tuhan tak pernah berdusta.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Desi dengan tema Kemenangan Karena Kristus, mari kita kembali menghafal ayat hafalan kita pada minggu ini. Diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Allah Bapa kita adalah Allah yang baik. Hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar 1 Korintus 10 ayat 13 bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin belajar. Beri kepada kami ya Tuhan seperti Maria, duduk tenang di kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang mengajar kami, sehingga kami sungguh menjadi murid yang bukan mengetahui akan kebenaran firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah, pakailah yang mendengarkan, supaya setiap kami adalah menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Berkati waktu yang singkat ini, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui segala kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Allah kita adalah Allah yang sangat baik kepada anak-anaknya. Lalu Dia mengharapkan anak-anaknya itu hidup mendapatkan kemenangan. Tidak mengharapkan anak-anaknya adalah menjadi selalu gagal lagi, dan tidak ada kemajuan. Ingat, sudah kita punya suatu prinsip. Allah kita adalah Bapa yang sangat baik. Tapi perlu diketahui, tidak mungkin ada kemenangan tanpa melalui pencobaan atau ujian. Apakah pencobaan itu? Pencobaan adalah masalah yang didapatkan oleh manusia yang berasal dari iblis. Jelas, tujuan iblis adalah bukan yang baik kepada manusia. Jelas, tujuan iblis agar manusia itu lemah, letih, lesu, lenyap. Lalu kalau ujian apa? Masalah yang berasal dari Allah. Jelas tujuannya berbeda. Supaya iman, kerohanian anak-anak Tuhan makin maju. Kalau boleh, oke lah. Sekolahnya nggak sekolah tinggi. Katakanlah keadaan dulu tidak memungkinkan kuliah. Tetapi kerohanian kita bisa sampai mencapai jenjang kuliah sampai S2, S3 sekalipun. Bisa, masalahnya kita mau atau tidak. Karena guru kita yang agung, Bapak kita yang maha baik, mendapatkan kerohanian setiap anak-anaknya mencapai tingkat yang tinggi. Seperti sekolah yang tinggi sampai S3 ya. Lalu perlu diketahui juga, iblis tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia pintar bagaimana menyerang kelemahan-kelemahan kita sehingga kita jatuh, kalau bisa nyungsep, nggak bisa bangun lagi. Oleh karena itu haruslah kita minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, apakah kelemahan kita? Dengan tahu kelemahan kita, kita mengenal diri kita, dan kita pun minta kekuatan daripada Tuhan untuk menang dalam kelemahan itu. Iblis tahu ada orang kalau lemahnya kalau kaya, maka diberi kekayaan sehingga orang itu sejak makin kaya, rohaninya makin nyungsep. Ya, ada orang juga kalau rohaninya akan turun tak kala diberi kemiskinan, dia akan ngomel terus, marah sama Allah.
Allah, maka orang itu diberi kemiskinan. Ada juga orang lemahnya di dalam hal seks atau pujian. Kalau dipuji, wah, merasa dia yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Maka orang itu akan dipuji atau akan dicobai melalui pujian. Ada orang kalau dihina, maka dia akan tidak mau berdoa lagi. Kalau ada orang menghina dia, tidak akan berdoa lagi. Dia marah sama Tuhan, maka dia lemahnya di dalam hal ini. Sebaiknya kita seperti siapa ya? Kalau di perjanjian lama, biarlah kita belajar dari Ayub. Kalau perjanjian baru, biarlah kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana mereka? Apapun keadaannya, mau kaya, mau miskin, mau lancar, tidak lancar, mereka tetap beriman, tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan, tetap di konsep Allah baik. Dan ingat, kalau cobaan itu tadi sudah dikatakan berasal dari iblis. Perlu diketahui juga, Ayub nggak tahu masalahnya yang bertubi-tubi ngantri yang mengerikan itu adalah berasal dari iblis yang seizin Allah. Jadi kalau begitu, apa kesimpulannya? Kalau kita anaknya Tuhan Yesus, kalau kita hati dan mulut percaya kepada Dia, berarti kita adalah wilayahnya Tuhan Yesus. Berarti kalau iblis mau menyerang kita, harus seizin Allah. Tetapi kalau kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus, ya iblis ganyang kita aja, serang aja, nggak usah izin sama Allah. Dan Allah yang baik juga selalu mengingatkan, tidak hati-hati, tidak boleh melebihi kekuatan anaknya, tidak boleh melebihi kekuatan kita. Tetapi kita nggak tahu ya, masalah yang Tuhan izinkan pada kita itu apakah dari iblis, dari Allah. Dan tidak perlu tahu. Misalnya kalau saya tahu itu dari Tuhan, wah tenang aja CS, sehingga saya tidak berjuang mempertahankan iman, tidak berjuang tekun di dalam ibadah pribadi maupun bersama-sama. Jadi itu memang tidak perlu tahu. Yang penting kita terus-menerus berdiri atas kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang diizinkan Tuhan tahu menjadi gaya hidup kita. Lalu pencobaan atau ujian, ingat, bersama Kristus itu menghasilkan tahan uji. Tahan uji berarti tidak gampang goyah, seperti tadi sudah dikatakan, seperti Ayub, seperti Paulus, ya. Lalu tahan uji menimbulkan pengharapan, sehingga kita setelah tahan uji kita tetap berharap. Tenang, pasti sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13 apa? Pada saat itu Allah itu setia dan akan memberi jalan keluar. Bersandar kepada Allah, pasti ada jalan keluar, bukan mudah-mudahan. Kita mengucapkan syukur, tidak ada di dalam Alkitab kata mudah-mudahan. Tidak ada kata mudah-mudahan selamat kalau percaya pada Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Di dalam Alkitab kepastian janji-janji Tuhan di dunia ini, kepastian janji-janji Tuhan setelah kita di surga. Janji Tuhan di dalam dunia ini banyak sekali. Di antaranya garis besarnya adalah penyertaan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar. Dan kalau kita sudah dipanggil, ya jelas tidak kita dibuang, kita disediakan tempat. Kalau Tuhan waktunya udah selesai, atau rumah kita di surga, tempat kita di surga udah selesai, yaitu tanda kita pulang. Berarti selama-lamanya kita berada di dalam tangannya, di dalam penyertaannya. Bukan itukah yang lebih berharga daripada segala sesuatu? Apa artinya? Segala sesuatu kebutuhan jasmani kita ada, tetapi tidak ada pernyataan Tuhan. Bukankah itu suasana neraka? Tetapi jikalau keadaan di dunia kita itu diizinkan, antrian masalah bertubi-tubi, ada penyertaan Tuhan. Bukankah damai sejahteranya tetap ada? Bukankah damai sejahteranya tidak ada satupun yang mengambil? Bukankah Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah? Segala masalah pun tidak ada. Betapa itu bukan suatu
suatu kebahagiaan yang indah dari orang yang percaya kepadanya. Lalu di antaranya setelah Tuhan uji, kita tadi sudah dikatakan kita jadi mungkin berharap yang tidak sia-sia, karena kita berharap kepada Allah yang janjinya tidak mungkin dihianati atau diingkari. Lalu pengharapan juga berdampak tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Banyak kita seharusnya melebihi Thomas Alva Edison. Kita tahu Thomas Alva Edison, penemu listrik itu, mengadakan percobaan lebih dari 1000 kali. 1000 kali. Demikian juga hal ini mendorong pada kita. Jikalau kita berdoa, jikalau kita melakukan hal-hal yang agung dan mulia, seolah-olah tidak ada hasilnya, tetap melakukannya, tetap tekun melakukan itu, tetap menabur kebaikan. Walaupun kadang-kadang menabur kebaikan disalah mengertikan. Apalagi kalau kita menegur orang yang sudah sentimen kepada kita. Padahal tujuan kita menegur adalah apa? Supaya dia dihargai orang lain, supaya dia ada kemajuan, supaya dia benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang tidak munafik lagi, tetapi menjadi murid Yesus yang baik. Tapi belum tentu niat kita baik tidak diterima. Namun ingat, tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena itu kita menaburkan kebaikan dan satu waktu kita akan menuainya. Lalu kita juga perlu diingat, makin besar tantangan, makin besar juga penghargaan dan kehormatan. Saudara pilih, mau ujian yang ecek-ecek, yang rendah, yang ala kadarnya, atau ujian yang berat. Terserah. Mau penghargaan apa dari Tuhan? Penghargaan emas atau mahkota yang terbuat dari jerami? Atau mau mahkota yang terbuat dari emas dan yaitu mahkota kemenangan? Itu terserah. Kalau kita punya suatu prinsip, sebaiknya Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan masalah bertubi-tubi supaya nanti kami mendapat mahkota emas, Tuhan, kami yakin Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau akan menopang kami. Tanganmu tidak lepas memegang kami. Oleh karena itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Allah adalah Bapa kita yang bijaksana. Jadi Dia tahu ukuran yang harus Dia berikan kepada kita. Allah pasti memberikan jalan keluar. Lihat Abraham, kita belum sampai dicobai seperti Abraham, belum sampai diuji seperti Abraham. Bayangkan, anak satu-satunya yang didapat di hari tuanya, yang menunggu sekian puluh tahun untuk mendapatkan, harus dipersembahkan. Apakah tidak hancur? Apakah dia tidak nangis? Tetapi dia yakin, perintah itu memang keras. Perintah itu kan enggak masuk akal. Di hari tua aku dikasih anak, tapi anak itu harus kupersembahkan, harus kusembelikan. Bagaimana aku harus ngomong kepada istri? Jelas pasti tidak ngomong. Bagaimana aku harus berbicara kepada anaknya Isa? Pasti tidak bicara. Bahkan di dalam firman-Nya dia yakin, waktu ditanya, waktu dia pamitan sama pembantunya di bawah bukit, dia mengatakan, kami akan kembali. Berarti punya keyakinan Ishak tidak akan mati walaupun akan dipersembahkan. Lalu pada waktu Ishak mengatakan, ayah, semua sudah tersedia, bagaimana itu dombanya? Lalu dia menjawab, Allah akan menyediakan. Ampun deh, imannya sampai sebegitu pada Allah, percaya bahwa Allah tidak akan melakukan yang jahat kepadanya. Akhirnya ternyata memang pada saat itu, waktu dia mengatakan pada anaknya Allah akan menyediakan, dia belum melihat domba. Tapi waktu anak itu mau dibunuh, malaikat Tuhan mengatakan, jangan lakukan itu. Baru dia melihat ada domba yang sudah tersedia akan dijadikan. Biarlah hal ini juga kita mengatakan, Abraham, bapak orang beriman. Apa kita juga menjadi anak-anaknya yang beriman seperti Abraham? Apakah kita waktu masalah bertubi-tubi datang menyerang dan kelihatan tidak ada satu titik terang pun jalan keluar, masihkah kita beriman kepadanya? Harapan saya, harapan Tuhan
Tuhan, dan harapan hamba-hamba Tuhan di gereja ini maupun di tempat lain tetap beriman kepadanya. Bukankah Allah turut bekerja bersama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, berikan pada kami kemenangan. Tuhan, tiap detik kami berperang melawan hawa nafsu diri sendiri, melawan iblis dan dunia ini. Kami tidak kuat Tuhan, tidak kuat karena kami bagaimanapun, kalau walaupun tiap hari Tuhan izinkan pengetahuan Alkitab kami bertambah, tapi kami tidak kuat tanpa ditopang Tuhan. Oleh karena itu, jangan kami menjadi domba yang nakal. Jadilah kami domba yang nurut dan domba yang taat kepadamu, domba yang mengatakan biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena Engkau adalah Allah yang baik. Beri kemenangan kepada anak-anak-Mu. Biarlah setiap langkah kami waspada, setiap langkah kami berdoa supaya kami mendapatkan kemenangan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Bapa, termasuk hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, kembali menumbuhkan iman kita. Tetaplah hidup berlandaskan firman Tuhan. Ingatlah selalu, Allah itu baik. Jika Allah mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, ingatlah selalu akan adanya penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Bersama Kristus bisa memberikan sebuah tahan uji. Tahan uji itu berarti tidak goyah, dan adalah sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Setiap persoalan yang kita alami, pasti akan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Mungkin kita nggak mengerti kapan waktu itu selesai, tapi yang bisa kita percayakan, kita dapat mengandalkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian bersama, Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya.
Kita akan memasuki pokok doa syafaat. Untuk pokok doa yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, mungkin tidak semuanya baik. Namun percayalah, tetap ada hal yang bisa kita syukuri. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Kita bersyukur untuk janji Tuhan yang tidak pernah Dia ingkari, bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup hamba hingga saat ini. Ya Tuhan, meskipun Kau tahu bahwa kondisi saat ini tidaklah mudah, ketika bisnis begitu menurun drastis, ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami terkena COVID, seringkali membuat hati kami sedih dan susah. Tuhan, namun satu hal yang hamba percayai, Tuhan tidak akan pernah telat untuk memberikan pertolongan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup hamba, untuk kesehatan, untuk kesempatan bangun pagi, memiliki nafas kehidupan yang baru ya Tuhan, untuk keluarga yang utuh, hamba bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintahan kita agar diberikan hikmat kebijaksanaan, khususnya dalam penanganan COVID-19 dan juga khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan dalam sektor perekonomian, mengingat banyak masyarakat yang terkena dampak dalam pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, hamba saat ini berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk pemerintahan Jokowi dan seluruh jajaran di dalamnya. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya Tuhan, hamba berdoa agar pemerintahan kami diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan yang ada, khususnya dalam penanganan COVID ini ya Tuhan. Mengingat banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan untuk tidak menjadi sebuah polemik baru dalam masyarakat. Ya Tuhan, hamba berdoa agar pemerintahan kami boleh kuat menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Mengingat mereka adalah orang pertama yang berada di garda depan juga untuk mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa agar setiap keputusan yang diambil, khususnya mengingat kondisi PPKM yang saat ini sedang diambil, kiranya merupakan keputusan yang terbaik yang boleh diambil untuk mengurangi laju COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar pemerintah kami juga boleh memberikan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang lain Tuhan, sehingga mereka boleh mengingat rakyat kecil yang sulit saat ini ya Tuhan. Kiranya mereka juga mengerti akan situasi yang begitu sulit untuk mereka saat ini, rakyat kecil khususnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar perekonomian Indonesia boleh terus ada, boleh terus berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan agar pemerintahan kami boleh bersatu padu memberikan sebuah kebijakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, sehingga kami boleh melewati pandemi ini bersama-sama, dan kiranya COVID ini tidak terlalu banyak lagi ya Tuhan, dan boleh berangsur-angsur pulih. Kami mau serahkan pemerintahan Indonesia dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk proses vaksinasi agar dapat didistribusikan dengan baik kepada setiap lapisan masyarakat, agar
vaksinasi ini boleh berlangsung dengan cepat dan merata. Kita berdoa juga untuk kepada setiap masyarakat agar diberikan kesadaran untuk memberikan diri mereka divaksin. Kita berdoa agar proses distribusi alat-alat medis, obat-obatan yang tersedia di lapangan juga boleh berlangsung dengan baik sehingga obat-obat yang diperlukan boleh tersedia. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kau mengerti dan Kau mengetahui bahwa korban dari virus COVID-19 ini ya Tuhan begitu banyaknya. Beberapa kali mencetak rekor dan beberapa kali terus meningkat. Namun kami juga bersyukur Tuhan ketika begitu banyak juga mereka yang boleh sembuh dari penyakit ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk laju COVID ini boleh mengurang dan terus mengurang. Kami berdoa Tuhan agar melalui vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintahan kami boleh efektif Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan untuk jalur distribusi vaksin yang ada kiranya boleh tersalurkan dengan baik, agar boleh vaksin ini boleh tersebar di setiap tempat secara merata. Kami berdoa Tuhan agar pelaksanaan vaksinasi ini juga boleh dilaksanakan dengan aman dan tertib, dan juga setiap masyarakat boleh memberikan diri mereka untuk divaksin. Ya Tuhan, begitu banyak dari mereka yang masih belum mengerti pentingnya vaksin ini. Tuhan kiranya boleh menilik hati mereka, berikan kesadaran kepada mereka agar mereka boleh memberikan diri mereka untuk divaksin. Mengingat pentingnya vaksin ini ya Tuhan, untuk terus mengurangi lajunya COVID. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk ketersediaan obat-obatan, alat-alat medis yang begitu langka saat ini. Kami berdoa Tuhan agar perusahaan-perusahaan yang mencetak obat-obatan ini, Tuhan berikan mereka hikmat kekuatan agar mereka boleh memproduksi obat-obatan, alat-alat medis yang diperlukan dalam jumlah yang besar, sehingga mereka yang sedang sakit, mereka boleh mendapatkan obat yang diperlukan tersebut. Ya Tuhan, kami berdoa agar jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan ini. Kami berdoa agar setiap masyarakat sama-sama bergandengan tangan, memiliki satu hati Tuhan untuk menyelesaikan, berjuang sama-sama menghadapi pandemi ini. Jangan sampai ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang mencerai-beraikan kesatuan ini ya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh pelan-pelan berkurang untuk korban-korban yang ada. Ya Tuhan, berkatilah dan Tuhan yang turut campur di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang keempat, kita berdoa bagi pergumulan jemaat yang sedang bergumul saat ini dalam kondisi pandemi yang tidak mudah, khususnya dalam masalah ekonomi dan rumah tangga. Jemaat yang bergumul dengan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kiranya mereka tetap memandang kepada Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan sejati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau mengetahui bahwa pandemi ini membuat begitu banyak keluarga tercerai-berai. Ya Tuhan, seringkali kondisi pandemi ini membuat hati begitu sulit, hati menjadi begitu sensitif, hati begitu susah karena kondisi yang tidak mengenakan, dan secara tanpa kami sadari itu seringkali melukai anggota-anggota keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat yang ada Tuhan, khususnya mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga dan juga yang sedang mengalami masalah ekonomi. Kiranya Tuhan yang terus turut campur dalam keluarga-keluarga jemaat GKI Kanaan. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan mereka penghiburan, Tuhan yang terus memegang tangan mereka
dan terus meneguhkan iman mereka. Kiranya mereka boleh terus memandang Tuhan sebagai pengharapan mereka satu-satunya dan sebagai satu-satunya kekuatan bahwa mereka boleh melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak melihat pandemi ini sebagai suatu hal yang begitu menyeramkan, tapi kami boleh pelan-pelan belajar, mau mengerti dan mau mendengar apa yang Tuhan inginkan melalui kami saat-saat pandemi seperti ini. Tuhan berikan kami damai sejahtera, Tuhan yang memberikan kami penghiburan di saat-saat kondisi sulit seperti ini. Kami berdoa agar setiap jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang terus memberikan mereka jaminan bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kelima, mari kita berdoa untuk kerohanian jemaat dan simpatisan. Kiranya mereka semua diberikan kerinduan dan kesetiaan dalam mencari Tuhan, meskipun belum bisa mengikuti secara onsite, tapi mereka boleh terus setia mengikuti persekutuan dan juga ibadah secara online. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, hamba saat ini berdoa untuk kerohanian setiap jemaat dan simpatisan. Kiranya Tuhan yang terus tanamkan kepada hati mereka sebuah kerinduan dan sebuah kesetiaan Tuhan, sehingga mereka boleh terus mengikuti setiap persekutuan yang diadakan dan setiap ibadah-ibadah yang sudah disiapkan. Ya Tuhan, memang ini membutuhkan sebuah kesadaran ya Tuhan. Kiranya mereka boleh terus memiliki hati yang haus akan firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti setiap persekutuan yang ada, Bible class, persekutuan doa, persekutuan-persekutuan yang ada di komisi-komisi, juga mengikuti ibadah online yang diadakan di setiap hari Minggu. Kami juga rindu Tuhan agar setiap jemaat dan simpatisan juga boleh secara pribadi memiliki hubungan yang intim denganmu ya Tuhan, melalui saat teduh yang mereka lakukan setiap harinya. Kiranya Tuhan yang terus mengingatkan mereka bahwa mereka harus terus menambah dan memupuk hati mereka dengan firman Tuhan, sehingga mereka boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan jemaat GKI Kanaan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang keenam, kita juga mengingat untuk setiap jemaat-jemaat kita yang sedang sakit ataupun lanjut usia. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Tuhan yang menghibur mereka dalam masa-masa tua mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, setiap jemaat yang ada, yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuhnya. Kami berdoa Tuhan, seringkali kami begitu bersusah hati melihat nama-nama yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh terus menjamah mereka melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, untuk mereka yang sedang melakukan pengobatan di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan juga yang boleh memakai dokter yang merawat mereka agar Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang lanjut usia. Saat ini mungkin mereka begitu kesepian di rumah ya Tuhan, mengingat tidak banyak yang bisa mereka kerjakan. Mungkin dalam hati kecil mereka begitu sepi, mereka begitu merasa tidak berdaya menghadapi kondisi saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka sukacita, penghiburan dan kekuatan di masa-masa usia lanjutnya mereka.
Kiranya Tuhan terus memberikan penghiburan sehingga mereka juga terus memegang teguh iman mereka, sehingga di masa tuanya mereka boleh menjadi sebuah teladan bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya bagi keluarganya. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap mereka yang sedang lemah tubuh, ataupun setiap orang tua lanjut yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang terus menjamah dan Tuhan yang terus menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, saya berikan kesempatan kepada setiap kita berdoa di hadapan Tuhan jika ada pergumulan yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang sudah kami panjatkan. Kiranya Tuhan yang boleh mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami sesuai pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan kami kekuatan, dan Tuhan kiranya yang boleh terus memberikan kami penyertaan dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hidup kami boleh berkenan juga di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Demikian persekutuan doa malam pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.